saksikan informasinya begitu bahwa realisasi bauran EBT hingga 2023 ini baru mencapai 13,1%. Ya. Padahal targetnya Pak 2 tahun lagi di 2025 ini adalah 23% begitu ya. Apa yang menjadi masalah utama atau problem utama sebetulnya dari peningkatan bauran energi baru terbarukan? Ya, hari ini adalah tidak apple to apple gitu, khususnya soal harga. Jadi ujung dari segala ujung adalah harga. Kenapa? Karena fosil dilindungi dengan subsidi. Sementara EBT dilepas dalam konteks pasar bebas. Bagaimana kita bisa titik temu? Contohnya apa? Listrik kita hari ini murah memang. Kenapa? Karena di hulunya subsidi, baik melalui apa yang disebut dengan DMO atau Domestic Market Obligation di batubara maupun DPO Domestic Price Obligation. Kita sebagaimana kita ketahui ya di kelistrikan misalnya, total listrik kita ini adalah 77,4 gigawatt kurang lebih. Ya. Dari 77,4 gigawatt itu 67%-nya adalah PLTU batubara. Ya. Karena memang batubara adalah fosil yang kita miliki sehingga kita mampu mengatur sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi kita, bumi air kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maka itu tadi batubara kita atur, yakni bagaimana tidak kita lepas dalam konteks pasar bebas. Bayangkan kalau batu bara dilepas pasar bebas, hari-hari ini pun pasti semuanya kita ekspor. Kenapa? Harga internasional untuk GAR tertentu yang sama-sama dikonsumsi PLN hari ini misalnya GAR 4.200, 4.600 itu harganya jauh lebih tinggi di pasar internasional dibandingkan dengan harga karena ada kebijakan DPO atau Domestic Price Obligation, yakni hari ini PLN kurang lebih hanya beli kurang lebih $51 saja per ton untuk GAR 4.200, 4.600 bandingkan dengan harga internasional. Karena kalau tidak itu persis akan terulang peristiwa awal tahun 2019 yang lalu. Ketika waktu itu hampir stockpile di batubara, PLTU batubara mau habis karena tiba-tiba meledak harga batubara di pasaran internasional. Kan begitu. Baik. Nah, inilah maka ke depan sebaiknya bagaimana? Harus diberi ruang yang sama atau diberi lapangan medan yang sama antara EBT dengan fosil. Tapi bahkan mestinya sulit, tapi yang Bapak. disubsidi itu mestinya adalah yang energi baru terbarukan. Kenapa? Karena dia tidak ada emisi yang berlebihan. Nah, ini mestinya ada di perhitungan. Sekarang kan kebalik, yang disubsidi justru fosilnya. Dalam konteks harga, maka susah mengembangkan EBT karena selalu dibandingkan dengan harga yang tadi fosil. Artinya bagaimana cara meng-create demand-nya begitu ya Pak Sugeng, sebetulnya kurang lebih demikian begitu ya maksud dari Anda. Salah satunya adalah demand, tapi demand kan ada ketentuan-ketentuan nanti korporasi atau industri kalau tidak diproduksi dengan EBT ke depan itu akan mendapatkan tax dan sebagainya. Ya, baik. Pak Fabi sendiri seperti apa mungkin tanggapan Anda begitu, tadi sudah disampaikan beberapa poin dari Pak Sugeng, tapi Anda sendiri apakah melihat memang begitu banyak tantangan yang kita hadapi dalam upaya untuk mengembangkan EBT sendiri begitu ya, untuk meningkatkan bauran EBT, mungkin dari sisi investasi, dari sisi mismatch antara supply dan juga demand, atau seperti apa begitu? Apa yang menjadi poin utama berkaitan dengan hal ini Pak Fabi? Ya, kalau saya melihat sejak tahun 2018 ya. Jadi 2017 itu dikeluarkan Perpres nomor 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, di mana di situ target 23% bauran energi terbarukan itu diturunkan ya dari PP 79 2014. Nah, sejak 2018 sampai sekarang target dari pengembangan energi terbarukan itu tidak pernah tercapai. Jadi ini sebenarnya kita harus, kalau sejak 2018 tidak pernah tercapai, saya menganggap ada persoalan sistemik. Persoalan sistemiknya apa? Banyak gitu ya. Dan ini juga selaras kalau kita lihat dengan target investasi energi terbarukan itu juga tidak pernah tercapai. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang ada, maka kesimpulan saya ada persoalan sistemik. Apa sih persoalan sistemiknya? Tadi satu hal yang disampaikan oleh Pak Sugeng saya sangat setuju, bahwa salah satunya adalah subsidi energi fosil yang memberikan insentif kepada PLN, kepada utility untuk tetap mempertahankan beroperasinya PLTU, karena harga listrik dari PLTU jadinya sangat-sangat murah. Sementara energi terbarukan yang walaupun sebenarnya kalau kita lihat hari-hari ini harganya sudah semakin kompetitif,
tetap tidak bisa masuk ke dalam sistem PLN karena masih banyak tadi pembangkit-pembangkit listrik yang bahan bakarnya disubsidi. Faktor lain yang menurut saya juga sangat mempengaruhi adalah pengadaan atau lelang pembangkit energi terbarukan di PLN tidak pernah sesuai dengan yang direncanakan di dalam RUPTL. Jadi kalau hari ini target 2023 ya 17,9% bauran itu tidak tercapai karena memang lelang pembangkit kalau saya lihat sejak 2018, 2019 ya itu tidak pernah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RUPTL dan sepertinya koreksi untuk itu tidak pernah dilakukan. Ya harusnya kalau kita ingin mendapatkan kapasitas pembangkit tahun ini 2023, lelangnya itu sudah harus dilakukan misalkan 4-5 tahun yang lalu, khususnya untuk pembangkit yang butuh waktu lama untuk eksekusinya. Misalnya apa? PLTB, kemudian hidro, ya dia kan butuh waktu. Ada waktu untuk mempersiapkan proyeknya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu karena ada lelang pembangkit yang terlambat, maka hari ini pembangkit itu tidak siap. Oke, tapi Lalu faktor problemnya yang lain, apa sebetulnya sehingga lelang ini mungkin dilakukan dalam waktu yang cukup mepet begitu Pak Fabi? Kalau berdasarkan pandangan Anda? ya lelang itu tidak dilakukan terlambat karena bisa saja ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor regulasi juga ya. Kita tahu ada perubahan dari misalnya Permen SDM nomor 50 2017 yang kemudian revisinya berlangsung cukup lama baru selesai Perpres 112 2022 yang lalu ya. Jadi itu masalah aturan karena ini akan menentukan PPA-nya. Yang kedua juga adalah faktor kalau kita lihat selama 2020 sampai 2022 banyak terjadinya penundaan atau pembatalan lelang karena faktor pandemi ya, faktor COVID yang itu membuat terbatas dan juga kondisi over capacity pembangkit sehingga tidak harus ada revisi gitu ya. Lalu kemudian yang lain juga mungkin karena kapasitas internalnya PLN dalam mempersiapkan lelang ya, ada hal-hal yang mungkin membuat mereka lebih hati-hati. Saya ambil contoh misalnya program konversi dari PLTD ke PLTS dengan baterai ya untuk daerah-daerah 3T itu kan sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2021. Ya. Lelangnya tuh berlangsung 2 atau 3 kali dan baru akhir tahun kemarin baru ditentukan pemenangnya. Padahal harusnya targetnya tahap 1 itu sudah selesai di akhir 2023 dan tahap yang kedua selesai di 2024. Ini 500 megawatt. Ya, jadi kalau ini misalnya diganti sebenarnya bauran energi terbarukan kita sudah lebih tinggi, tapi kita bayangkan ya untuk lelang tahap 1 saja itu berlangsung hampir 1,5 tahun. Karena diulang beberapa kali. Di lelang pertama tidak ada yang masuk. Gitu. Kemudian lelang yang kedua juga masih cukup lama waktu yang diperlukan ya sampai masuk ke lelang kedua maksudnya. Nah, ini hal-hal yang cukup yang menurut saya sangat sistemik sih. Oke, baik. Baik, tadi dijelaskan oleh Pak Fabi begitu tadi permasalahan sistemik termasuk tadi poin yang di-highlight adalah berkaitan juga dengan regulasi begitu. Dan kita ketahui juga tengah dibahas tadi seperti Anda sampaikan begitu UU berkaitan dengan EBT. Seperti apa sebetulnya upaya yang dilakukan baik DPR dan juga pemerintah untuk sama-sama sebetulnya duduk bersama mengatur regulasi yang ada begitu sehingga eksekusi di lapangan ini bisa berjalan dengan lancar. Betul sekali. Jadi kita bersyukur apapun memang harus kita akui. Ya undang-undang pada dasarnya adalah resultante dari proses politik ya. Di DPR itu ada 9 fraksi dengan masing-masing kepentingan sudah barang tentu, masing-masing juga dengan pandangan dan cara pandang melihat tentang urgensi dari EBT juga berbeda. Dan mohon maaf saya harus jujur katakan, harus kita akui, kita ini masih politik fosil kok semuanya. Gitu loh. Politisi-politisi kita semuanya sangat tergantung oleh fosil. Itu sangat mempengaruhi, saya merasakan betul bagaimana untuk undang-undang energi baru terbarukan itu boleh dikatakan terengah-engah lah demikian. Tapi alhamdulillah sampai ujung hari-hari ini mudah-mudahan akan selesai juga di periode DPR sekarang ini. Kenapa ini penting? Bahwa memang di dalamnya masih termasuk misalnya Bung Feby juga menyoroti secara kritis tentang undang-undang
EBT ini, tetapi setidaknya nanti akan menciptakan ekosistem jauh lebih pasti untuk banyak hal di pengembangan EBT. Setidaknya tadi dari sisi harga, dari sisi pengembangan, bahkan di EBT itu kita juga undang-undang ini kita menengarai perlunya lembaga khusus yang mengawal EBT, sampai ada analoginya. Di Dirjen Migas kan ada ada untuk migas, juga ada Direktorat Dirjen EBT. Maka harus ada juga lembaga semacam itu yang nantinya secara khusus juga mengawal EBT dalam implementasinya, bukan sekedar di policy-nya. Kenapa? Di situ diharapkan nanti pengembangan juga ada semacam sebut dengan kayak di oil, misalnya oil fund, di sini juga ada EBT fund dan sebagainya, karena ke depan prakarsa masyarakat itu juga akan besar, tidak tergantung dari government dan sebagainya. Yang lain juga penting adalah bahwa ini pengembangan EBT ini memang harus kita letakkan pada aspek yang lebih luas, yakni bahwa kita sepakat net zero emission. Jadi harus ada biaya-biaya eksternalitas yang dihitung. Kalau mengeluarkan emisi itu artinya itu adalah biayanya lebih besar. Oke, biaya Sebaliknya, apa saja contohnya Bapak? Ya, misalnya itu carbon tax ya. Nah, hari ini kan carbon tax sudah disusun undang-undangnya, tetapi belum diimplementasikan karena masih dihitung tentang besar per ton karbon misalnya. Ya. Dan di mana di tempat lain sudah. Nah, Indonesia kan belum. Sehingga nanti akan pada titik tertentu yang dirasa fair ya. Kenapa? Sekarang dengan teknologi, perkembangan teknologi misalnya tenaga surya misalnya, itu sudah mencapai titik ekonomisnya bahkan dalam tingkat baseload ya. Tadi yang dikemukakan oleh Bung Feby itu adalah dedieselisasi, yang itu kita dorong habis-habisan di DPR dan itu bisa dilaksanakan oleh PLN. Kenapa? Karena memang selain diesel itu polutif ya, kedua juga pada dasarnya di daerah-daerah tertentu intermittent juga karena sangat tergantung gelombang laut dan sebagainya. Maka diganti dengan PLTS misalnya. Wah, itu luar biasa tantangannya karena ternyata di balik PLTD itu, pembangkit listrik tenaga diesel itu, ya banyak sekali juga pemain-pemain yang notabene dapat mempengaruhi pembuat keputusan di, mohon maaf ya, internal PLN sendiri misalnya. Sehingga luar biasa ini perkembangannya, jadi nggak maju-maju juga dedieselisasi. Meskipun betul saya bersyukur karena PLN telah melaporkan, telah melakukan lelang dan itu hanya untuk kurang lebih 100 mega saja ya, ya kurang lebih itu kecil masih dibandingkan dengan yang seharusnya total 2,4 giga PLTD yang harus ke depan harus diganti dengan energi baru, energi terbaru.